kita tidak mengkriminalisasi seseorang ya. Saya katakan bahwa saya tidak katakan membela pribadi Mas Roy atau Dr. Tifa. Saya membela setiap orang yang dikriminalisasi. Kita juga tidak mempengaruhi dokter, dok tolong ini dirawat inap, bukan. Ya, ya, saya kaget ternyata setelah diperiksa di rumah sakit gula darahnya Mas Roy kan naik tinggi, ya kan. Dr. Tifa juga sama. Nah, yang menyarankan rawat inap itu, mengambil keputusan rawat inap adalah dokter, ya, bukan siapa-siapa. Apakah yang tadi saya ceritakan di awal cukup panjang dan sudah ditanggapi juga oleh Mas Gafur, itu kejadian brutal di rumah tadi, itu seorang warga negara biasa bisa mengajukan keberatan, Pak? Dan keberatannya kira-kira seperti apa dengan tadi? Dan apakah dulu zaman Bapak ya kayak gitu loh? Masa kayak gitu Pak pendidikannya? Ya, biasanya kalau seperti itu yang pertama dilaporkan kepada Propam lah. Baik, jadi yang pertama ya kita ucapkan tetap terima kasih karena penyidik sudah melimpahkan tahap 2 berkas perkara tersangka dan barang bukti plus berkas perkara yang masih di penyidik ya. Jadi pekerjaan penyidikan secara hukum sudah selesai dan agak di pengendali perkara selanjutnya adalah kejaksaan untuk dilanjutkan ke sidang. Jadi penahanan yang dilakukan oleh penyidik waktu itu hari Jumat itu sebenarnya waktu saya baca surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan memang itu harus dilengkapi, itu berkaitan dengan pelimpahan tahap kedua P21 ya kan. Jadi kalau orang bilang normatif ya mungkin sebaiknya seyogyanya sih kan ada wajib lapor. Betul. Wajib lapor, jadi pada wajib lapor sebelum tanggal 19 Juni itu disampaikan bahwa berkas perkara akan pelimpahan tahap kedua akan dilaksanakan hari Senin minggu depan misalnya gitu. Jadi harus tepat waktu datang dan langsung diserahkan ya. Tapi ya mungkin ada sesuatu dan lain hal dilakukanlah tindakan penangkapan dan penahanan seperti itu ya kan. Jadi mungkin kalau itu nanti ada gugatan ya lewat forum seperti pra peradilan atau komplain lewat pengadilan aja juga bisa seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga pada penyidik dan jaksa penuntut umum ya. Nah, ini kesempatan mudah-mudahan perkara Mas Roy dan Dr. Tifa ini akan berlangsung secara transparan ya. Publik bisa ngikuti karena saya juga tidak berharap kejadian persidangan Bambang Tri sama Gus Nur terulang kembali ya. Jadi saya berharap tidak ada lagi korban-korban berikutnya berkaitan dengan dugaan ijazah tadi ya. Saya berharap ijazah bisa hadir ya di sidang pengadilan sehingga bagi saya dugaan ijazah palsu ini yang dilakukan penelitian oleh Dr. Tifa dan Mas Roy Suryo ini itu nanti akan menjadi pengalaman yang terbaik bagi pelaksanaan pemilu 2029 dan selanjutnya ya kan. Kita tidak mengkriminalisasi seseorang ya. Saya katakan bahwa saya tidak katakan membela pribadi Mas Roy atau Dr. Tifa. Saya membela setiap orang yang dikriminalisasi. Itu
itu memang karakter saya seperti itu. Jadi pada saat saya dulu masih aktif juga saya pernah menolak kriminalisasi ya 3 terpidana mati di Sulawesi Tengah itu yang tipu Domingus Marinus itu. Setelah saya coba buka gitu loh. Jadi kenapa ini seperti ini ya kan? Nah, risikonya adalah ya itu dilepas jabatan dari itu ya bagi saya jabatan di polisi itu kan pekerjaan mulia. Kalau kita dicopot jabatannya karena kita berbeda pendapat, itu risiko, ya kan? Sama dengan kita melakukan baik atau tidak baik itu kan pilihan. Nah disitulah makanya saya selalu katakan, ya, saya selalu menggunakan nurani dalam setiap langkah saya sehingga kalau dikatakan saya selalu melawan bukan berbeda pendapat. Dan saya juga senang kalau dengan anggota misalnya rapat berbeda pendapat itu meningkatkan adrenalin kita bisa belajar lagi, mungkin kita sebagai perwira ada kekurangan, ada kelemahan gitu. Jadi bukan saya mungkin katakan menghalang-halangi penyidikan, saya tidak menghalangi penyidikan. Karena ya proses penyidikan kan sudah selesai di situ kan, ini tinggal melimpahkan tahap 2 tersangka dan barang bukti. Jadi supaya nanti tidak ada kesannya saya merintangi menghalang-halangi penyidikan seperti itu, ya kan. Nah, kemudian seperti waktu Mas Roy di rumah sakit ya, kita juga tidak mempengaruhi dokter, dok tolong ini dirawat inap bukan. Ya, kita ya, saya kaget ternyata setelah diperiksa di rumah sakit gula darahnya Mas Roy kan naik tinggi, ya kan. Dokter Tiba juga sama. Nah, yang menyarankan rawat inap itu mengambil keputusan rawat inap adalah dokter, ya bukan siapa-siapa. Penasihat hukum juga enggak. Saya juga tidak, walaupun mereka kenal saya tidak menyarankan supaya rawat inap. Jadi kalau ada kesan alasan sakit supaya tidak ditahan itu bagi saya alasan terlalu mengada-ngada yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang selalu mempengaruhi penyidikan, mempengaruhi sekarang penuntutan, ya kan. Orang-orang yang tidak punya kapasitas sebagai penyidik atau jaksa penuntut umum. Nah itu selalu meneriakkan hal-hal yang memaksakan supaya penyidik atau penuntut umum menuruti kemauan mereka. Ya, jadi ya saya masih apresiasi lah penyidik dan penuntut umum juga tidak memaksakan mengikuti kemauan orang-orang itu yang dipimpin oleh siapa? Yang salah satu tokoh sering muncul di media. Ya saya tidak mau sebutkan namanya nanti dia merasa tersinggung. Tapi kalau merasa tersinggung nggak apa-apa karena namanya juga tetap masih ada. Ya. Nah, hal-hal seperti ini mari kita tunggu nanti dalam sidang pengadilan Mas Roy dan Dr. Tifa. Ya, saya berharap fakta persidangan nanti sejak start dari pembacaan dakwaan oleh jaksa, nah kesanggupan pemilik atau pengguna ijazah diduga palsu tadi bisa dihadirkan. Tapi prinsipnya jangan mengkriminalisasi siapapun hanya dengan dugaan ijazah palsu. Yang penting bagaimana hasil penelitian tadi bisa menjadi penelitian yang sahih, yang penelitian yang benar-benar murni penelitian dan itu dibuktikan di pengadilan sehingga kalau penelitian itu memang dinyatakan benar-benar penelitian yang sah, berarti peristiwa pencemaran nama baik ataupun fitnah itu tidak terbukti seperti itu. Ya, jadi kalau si ijazahnya tidak bisa dihadirkan, berarti hasil penelitian itu nanti akan menjadi pertimbangan hakim bahwa pencemaran nama baik atau fitnah tidak bisa diterapkan terhadap Mas Roy Suryo atau Dr. Tifa seperti itu. Itu saja sementara dari saya. Bapak sebelum kembali ke Mas Refli, mungkin tadi ada yang sedikit kami ingin mendengar komentar. Apakah yang tadi saya ceritakan di awal cukup panjang dan sudah ditanggapi juga oleh Mas Gafur, itu kejadian brutal di rumah tadi. Itu seorang warga negara biasa bisa mengajukan keberatan, Pak. Dan keberatannya kira-kira seperti apa? Dengan tadi, dan apakah dulu zaman Bapak ya kayak gitu loh? Masa kayak gitu Pak pendidikannya? Gitu. Ya, biasanya kalau seperti itu yang pertama dilaporkan kepada Propam lah. Oke. Internal, tapi kalau misalnya mau digugat peradilan, sekarang dengan KUHP yang baru juga ada, kalau nggak salah pasalnya. Jadi bisa digugat ya? Bisa digugat. Jadi itu di KUHP juga baru juga ada penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum seperti itu. Itu di KUHP yang baru ada. Mari kita tunggu, ini sama dengan lari estafet.
Ya kan, jadi dalam hari estafet ini mudah-mudahan ijazah yang selalu berada dalam tongkat estafet tadi bisa tetap dibawa oleh pelari sampai finish nantinya hadir, itu saja. Ya, jadi ijazah ini ibarat lari estafet adalah tongkat estafet yang harus diberikan pada pelari berikutnya. Ya, kita tunggu putaran berikutnya di sidang pengadilan. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi korban-korban berikutnya yang berhubungan dengan dugaan ijazah asli atau dugaan ijazah palsu atau dugaan ijazah tidak ada. Itu saja, terima kasih.